kali ini kita akan membahas sebuah tombak pusaka ya yang sangat sepuh ya. Jadi beberapa orang jadi menanggung ini Majapahit. Tapi kalau kita teliti lebih detail, ada kemungkinan ini di era Mataram Islam awal ya, atau Mataram Senopaten. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tombak pusaka ya yang sangat sepuh ya. Jadi beberapa orang jadi menanggung ini Majapahit. Karena memang ada beberapa ciri yang sering dipakai untuk mengidentifikasi keris-keris dari Mojopahit ataupun tombak-tombak dari Mojopahit ya. Tapi kalau kita teliti lebih detail, ada kemungkinan ini di era Mataram Islam awal ya, atau Mataram Senopaten ya. Nah, nanti kira-kira penjelasannya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman dari situ sekilas, ini seperti tombak-tombak di era Mojopahit ya, kalau lihat perawakannya ya. Jadi kecil atau ramping ya. Terus ada pamornya, kalau kita lihat nanti ada pamor kayak ceprit-ceprit, orang nyebutnya ceprit-ceprit ya. Biasanya dari dua ciri ini ditambah sekilas ini materi besinya atau materi bilahnya terlihat cukup punel ya. Cukup punel ya, seperti tombak-tombak atau materi keris-keris di era Mojopahit ya. Cuma dari tiga itu kebanyakan orang pasti menanggung ini keris Majapahit. Dan kalau temen nanyakan ke orang-orang, ini pasti hampir sebagian besar Mojopahit ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, apakah ini memang benar keris era Mojopahit atau nggak ada kemungkinan lain? Sebenarnya kalau dari rancang bangun, teman-teman yang teliti, mungkin ada kemungkinan ini dari era Mataram Senopaten ya, dari era Mataram Senopaten. Nah, nanti akan kita lihat ya. Jadi untuk bilah tombak ini ya, karena memang di bilah tombak ini, jadi memang ini memang benar-benar sangat bagus ya. Entah ini dari era Mojopahit ataupun era Mataram Senopaten, tapi ada sesuatu yang istimewa ya dari tombak ini ya. Nanti di pamornya terutama ya. Kalau untuk dapurnya sendiri, ini lo 5 ya. Dan banyak yang bilang ini panggang welut. Ada juga yang bilang panggang lele ya. Karena kalau teman-teman lihat di buku dapur, memang untuk tombak panggang welut dan panggang lele hampir mirip ya, lo 5 ya. Cuma bedanya kalau yang panggang lele ada odo-odonya di gambarnya itu. Apakah seperti itu ya? Sebenarnya kayak panggang lele seperti lele kalau teman-teman sering di komunitas ya. Jadi agak lebih gemuk gitu ya, bagian bawahnya agak lebar ya, mirip kayak lele yang dipanggang gitu. Kalau yang ramping gini orang nyebutnya panggang welut, jadi nggak terlalu memperhatikan odo-odonya juga ya. Kalau memang di gambar buku dapur ada kayak gendengnya yang di bagian bawah gini, tapi ini polos, tapi tetap ini biasanya orang nyebutnya tetap panggang welut ya, karena ramping ya, kayak belut kayak gitu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya ini akan kita lihat ya, terutama materi bilah ya, materi bilah dan rancang bangunnya juga ya, dan tempaannya ya. Ini memang tempatnya sangat bagus ya. Jadi seperti keris Mojopahit ya. Nah, untuk lebih detailnya, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Jadi ini pakai warongko scan ya. Jadi ini warongko scan yang diukir ya, diukir sangat bagus ya. Jadi memang warongko ini memang dibuat agar tombak itu mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana ya. Biasanya kalau sudah memang diniatkan jadikan pusaka, biasanya dipakai warongko scan ya, warongko scan seperti ini ya. Jadi nggak pakai landean. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah tombaknya ya. Jadi ini salah satu tombak lo 5 ya, lo 5. Jadi ada yang nyebut ini panggang welut ya, ada juga yang nyebut panggang lele ya. Karena kalau di buku dapur itu panggang welut dan panggang lele itu hampir mirip ya. Cuman kalau panggang lele di gambarnya ada odo-odonya, kalau panggang welut yang nggak ada ya.
sebenarnya ada odo-odonya ya. Cuman sebenarnya kalau di literatur lain atau di beberapa komunitas, panggang lele itu bawahnya agak lebar, jadi mirip kayak ikan lele yang dipanggang gitulah. Kalau yang rapi seperti ini nyebutnya tetap panggang welut ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau dari ciri kayak rampingnya bila tempaan yang terlihat cukup rapat, teman-teman bisa perhatikan ya, ada bilang punel gitu ya. Pamornya juga ini ceprit-ceprit sedikit, makanya banyak yang menangguh ini adalah Mojopahit, dan itu memang gak salah ya. Ini memang ada kemungkinan adalah tombak-tombak era Mojopahit ya. Tapi kalau kita perhatikan jadi bagian metuk, jadi sepertinya metuknya hilang ya, hilang atau mungkin dilepas ya. Jadi biasanya memang umumnya kalau dipakai warongko scan itu memang ada yang sengaja dilepas, tapi ada yang karena memang benar-benar hilang ya. Dan umumnya memang yang pakai metuk lepasan atau bisa dilepas itu tombak-tombak di era Mataram Islam Senopati ke bawah ya. Tapi apakah di era Mojopahit nggak ada? Kemungkinan besar mungkin ada, sudah ada ya, walaupun jarang ya. Makanya ini ada yang nangguh Mojopahit, tapi ada kemungkinan juga ini era Mataram Senopati ya. Mataram Senopati. Cuma ini memang sangat punel ya, punel, sangat pulen ya. Makanya banyak nangguh Mojopahit juga ya. Kayak gitu ya. Tapi kalau sendiri sih lebih ke Mataram Senopati ya, karena saya memang punya ya. Cuman memang materi pamornya agak kurang kayak ngempel kayak Mataram Senopati. Tapi ini karena ini belum diwarangi ulang aja ya, jadi masih pakai warangan lama ya. Dan ini memang cukup terawat ya, cukup terawat. Makanya yang lapisan hitam di besinya nggak terlalu hitam kayak gitu ya, karena mungkin sering dirawat, dicuci, diminyakin kayak gitu ya. Tapi untuk kontras besi dan pamornya masih terlihat jelas. Bahkan ini ada pamor yang cukup banyak dicari juga, pamor Rojo Gundolo ya. Jadi itu ada sosok yang ada kepala, badan, ini ada tangannya, ada kakinya juga ya. Ada kakinya juga ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mongko kantining tumuwuh, salami mung awas eling, eling lukitaning alam. Sebagai bekalnya makhluk hidup, selamanya hanyalah waspada dan ingat penciptanya alam.